Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Suwarni, SPD selaku pengajar OTK Umat dan Protokol dan teman-teman lainnya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai dampak positif dan negatif regulasi humas khususnya di Indonesia. Mengenalkan, nama saya Muhammad Adrian sebagai MC pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saya Haniza Skiana Fiandri sebagai pembaca materi. ya. Dan saya Safety Sirahadi sebagai novelis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk kami membacakan materi tersebut. Saya akan menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif adanya regulasi humas. Adapun pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah. Regulasi pengaturan didirikan oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan. Regulasi sosial atau misalnya norma, koregulasi, dan pasar. Dari pengertian di atas mengenai regulasi dan pemberlakuan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi public relation adalah upaya pembatasan yang dilakukan untuk mengatur humas agar bekerja sesuai dengan peraturan dan kode etik yang telah ditentukan. Sedangkan perilaku public relation adalah respon terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh praktisi public relation sebagai tanggung jawabnya. Adapun tujuan utamanya yaitu dapat memahami regulasi, dapat memahami dampak regulasi dan perilaku praktisi humas, memahami peran kode etik humas, memahami pengaruh positif dan negatif kode etis profesi humas. Dampak regulasi dan perilaku praktisi humas yaitu dampak yang terjadi dengan adanya regulasi dan perilaku praktisi humas mungkin akan membuat kualitas kinerja praktisi public relation untuk menjadi baik lagi. Dan ketika humas bekerja di bidang yang dinamis, regulasi akan menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh praktisi public relation. Dengan adanya regulasi yang menjadi sangat penting dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, jadi regulasi berperan sangat penting dan aktif dan merupakan bagai hal yang penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh praktisi humas. Kode etik profesi humas yaitu pemahaman tentang pengertian kode etis profesi dan etis kehumasan, serta aspek-aspek humas dalam aktivitas komunikasi penting bagi praktisi atau profesional humas dalam melaksanakan peran dan fungsi untuk menciptakan citra baik bagi dirinya sebagai penyandang profesional humas dan citra baik sebagai suatu lembaga atau organisasi yang diwakilkan. Dampak dan negatifnya kode etik profesi humas yaitu dampak positifnya adalah 1. Humas dapat mempraktekkan profesionalisme dengan memberikan kode etik dan memberdayakan perilaku dan kinerja yang bersifat etis dan standar. Yang kedua yaitu humas mampu meningkatkan perilaku dari suatu organisasi dan menekankan pada kebutuhan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, humas mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyerapkan aspirasi yang telah berkembang di masyarakat. Dampak negatifnya adalah humas yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mendukung kepentingan tersebut. Kadang-kadang sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Humas dan yang kedua, humas ada kalanya membuat kekacauan dalam saluran-saluran komunikasi dengan membuat informasi menjadi lebih rumit dan membingungkan daripada bersifat klarifikasi. Dan yang ketiga, humas dapat mengakibatkan kerusakan kredibilitas
dan saluran komunikasi karena dinodai oleh rasa kebencian dan sinisme. Kesimpulannya adalah tujuan dibuatnya regulasi yaitu untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan adanya batasan-batasan tertentu. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya sebagai MC mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.